Bab 701, Ma Hao tersentak. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Setelah Zhang Yu melepaskan mantelnya, lengannya yang telanjang hampir penuh dengan otot-otot yang proporsional, memberikan perasaan yang tidak dapat dijelaskan dengan kekuatan yang kuat. Itu hanya tertegun, dan dia mengetahuinya sekilas. 89 dan kekuatan yang luar biasa. Dan ketika semua orang tercengang, Zhang Yu mencubit lehernya dengan satu tangan, dan segera membuat suara klik yang tajam, daripada derit yang dicubit Ma Hao dengan paksa, dan mendengar saya tahu bahwa mengetahui bukanlah suara yang datar. Zhang Yu mengguncang bahunya yang kuat lagi. Meskipun dia mengenakan pakaian, dia masih bisa melihat sensasi memantul yang jelas di otot-otot dada. Orang-orang di sekitarnya dapat dikatakan tercengang. Zhang Yu sangat kuat, sejujurnya, di luar imajinasi mereka. Anda harus tahu bahwa orang-orang sebesar ini tidak akan begitu kuat menurut akal sehat. Ini hanyalah akal sehat yang berlawanan. Pada saat ini, Jiang Chengxuan dapat dikatakan melihat emas yang bersinar melalui matanya, pria yang kuat dan cantik, tetapi dia pertama kali melihatnya dalam hidupnya, dan mengatakan bahwa rusa yang ditabrakkan ke dalam hatinya tidak berlebihan. Dan menggunakan otot-otot Ma Hao yang sudah jadi di samping Zhang Yu, itu hanyalah perbedaan antara langit dan bumi. Dapat dikatakan bahwa Jiang Chengxuan terlihat sedikit malu, dan pada saat yang sama, hatinya berapi-api. Pada saat ini Zhang Yu menatap Ma Hao dengan wajah tertegun dan tersenyum menghina. Hei! Katakan padamu, jangan berpikir bahwa aku akan takut jika aku melepas pakaianku, bahkan jika kamu melepaskannya, itu tidak ada gunanya. Aku minta maaf padamu sama sekali tidak ada ide, bahkan jika kamu ingin meminta maaf padaku, aku tidak akan menerimanya. Karena aku tidak tertarik dengan permintaan maaf sampahmu. Mengerti, kata-kata Zhang Yu secara alami sangat tidak menyenangkan. Dapat dikatakan bahwa wajah Ma Hao jelek dan sekarat saat ini. Ma Hao tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar melepaskan mantelnya, yang begitu kuat, dapat dikatakan bahwa itu tidak cocok dengan tubuhnya yang ramping. Meskipun saya tidak tahu apakah bentuk tubuh orang lain adalah keadaan yang sia-sia, tetapi hanya melihat kekuatan penuh otot-ototnya, saya percaya bahwa itu juga merupakan level yang dapat dicapai melalui latihan yang lebih ketat daripada diri Anda sendiri. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa sudah sulit baginya untuk menunggangi harimau. Jika dia digertak oleh pihak lain, itu akan membuat semua orang di sekitarnya melihat lelucon besar. Dan jika Anda menyebarkannya, Anda pasti akan menjadi bahan tertawaan bagi orang lain di lingkaran sastra di masa depan, dan itu pasti akan menjadi noda pada kehidupan Anda sendiri. Itu tidak maju atau mundur. Ma Hao, yang berada dalam dilema, secara alami sekarat. Tentu saja, Sue Gui melihat rasa malu Ma Hao, dan tersenyum dalam hatinya. Dia jelas takut pada pihak lain dan masih menegang. Hampir mati untuk menghadapi kejahatan. Memikirkan hal ini, saya berkata, Oke, semua orang menaruh sedikit mentalitas, jangan membuat keributan, jangan membuat keributan. Bagaimana kita bisa membuatnya kali ini sebagai teman yang tampil bersama di luar negeri? Jangan lupa, ini bandara. Jika terlalu berisik, kemungkinan besar akan dilarang di bandara. Kesempatan pertunjukan penting ini bukanlah kejadian biasa. Andalah yang paling banyak kehilangan, Anda perlu mempertimbangkan konsekuensi ini dengan jelas. Petik 2. Ma Hao khawatir tidak ada langkah di sana. Ketika saya mendengar mata menyala, saya mendengus, wah. Jika Anda tidak tampil di luar negeri, hari ini, Anda pasti akan terlihat bagus. Kami memiliki kemampuan. Kami akan pergi ke luar negeri dan turun dari pesawat. Selamat tinggal, selamat tinggal. Saat itu, saya akan memberitahu Anda betapa bagusnya saya. Petik 2. Teruslah bekerja. Zhang Yu mendengar dengan tidak bermoral, saya pikir Anda hampir dapat menguasai dunia dengan mengatakan bahwa Anda dapat mengepung kota sedikit. Jangan berpura-pura berani, pergilah dan pergilah. Anda, Ma Hao sangat marah sehingga dia akan meledak. Ekspresi marah di wajahnya tidak biasa, tetapi tidak ada cara yang baik untuk mengambil sisi lain, tetapi dadanya naik turun dengan keras beberapa kali, berkata, Nak, ayo pergi dan lihat, kita belum selesai. Setelah itu, saya mengambil pakaian saya dan berjalan pergi. Zhang Yu tersenyum tanpa rasa sakit, mengambil mantelnya dan memakainya lagi, lalu berbalik dan menatap Sue Gui dan yang lainnya tersenyum.
Sue Gui juga tersenyum dan berkata, anak muda, jangan terlalu impulsif saat Anda dalam kesulitan. Anda harus belajar menghargai kedamaian saat Anda keluar. Terkadang orang menderita, dan tidak semuanya jahat. Zhang Yu tersenyum dan berkata, terima kasih atas bimbinganmu. Namun, menurutku terkadang jika kamu mundur selangkah, beberapa orang akan maju selangkah. Suatu hari kamu akan menyadari bahwa kamu tidak akan pernah kembali. Majulah selangkah dari awal, setidaknya akan ada sedikit ruang nanti. Kamu lihat, anak muda, masih muda dan bersemangat. Sue Gui menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Baiklah, lebih baik kamu urus sendiri urusanmu. Namun, lebih baik jangan membuat keributan lagi, semua orang mewakili kolektif. Ketika kamu keluar, tentu saja mewakili bagian dalam negaramu, dan berhati-hatilah untuk membiarkan orang asing membaca lelucon. Zhang Yu mengangguk dan berkata, begitu. Terima kasih Guru Sue. Sue Gui mengangguk dan kembali ke tempat duduknya. Zhang Yu kembali duduk di kursinya. Jiang Chengxuan juga duduk di sebelahnya dan berkata, Tuan Xiao Zhang. Apakah kamu pernah bertemu Guru Sue sebelumnya? Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah melihatnya. Bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Tetapi ketika dia melihat ekspresi terkejut Jiang Chengxuan pada dirinya sendiri, dia menjelaskan sambil tersenyum, sebenarnya, saya tidak sering menonton TV. Ya, saya tidak mengenal sebagian besar bintang. Jiang Chengxuan mengangguk sambil berkata, oh, tidak heran di dalam hatiku bahwa mereka tidak merasakan apa-apa saat terakhir kali mereka melihat diri mereka sendiri. Ternyata mereka adalah pria dengan tipe dingin yang tinggi. Memikirkan hal ini, Tao berkata, guru yang baru saja memanggil Sue Gui, adalah dekan teater opera dan tari nasional, anggota aktor tingkat pertama nasional, dan asosiasi musisi. Penyanyi tenor, pada dasarnya, pertunjukan skala besar di negara ini memiliki bagiannya, dan dia dianggap sebagai orang tua di dunia seni. Zhang Yuwenyan melirik ke arah Sue Gui, dan mengangguk, dan berkata, oh. Tidak heran, itu terlihat cukup murah hati, ternyata itu adalah seorang senior yang sudah tua. Sue Gui kembali ke tempat duduknya saat ini. Begitu dia duduk, seseorang segera berbicara. Hahaha, Sue tua, masih begitu antusias. Sue Gui mendengar kata-kata itu dan menatap Jia Ze yang melihat dari jauh, dan tertawa, tidak mungkin. Orang-orang muda sangat marah. Jika mereka marah, orang-orang besar di resimen akan kehilangan muka. Jia Ze berkata sambil tersenyum, karaktermu tidak berubah selama bertahun-tahun. Di masyarakat ini, siapa yang akan mengambil inisiatif untuk mengurusi urusan orang lain, dan orang-orang muda memiliki temperamen yang buruk. Bahkan jika kamu dapat mengesampingkan sesuatu untuk sementara, tidak ada yang akan mengambil kasih sayangmu, dan itu akan berakhir dengan sia-sia. Sue Gui tersenyum dan berkata, setiap kali orang dalam masalah, mereka tidak bisa berpikir terlalu banyak. Jika setiap orang memindai salju untuk diri mereka sendiri, bukankah membangun masyarakat yang harmonis selalu berada di tahap slogan? Hehehe, Jia Ze berkata dengan senyum di wajahnya ketika mendengar ini, tidak, Sue tua, topikmu begitu besar, bagaimana aku bisa melanjutkannya? Ayolah, bocah tuamu menang. Sue Gui juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tanpa berkata apa-apa, dia mengambil buku yang telah dia letakkan di depannya dan terus membacanya. Ma Hao dapat dikatakan setengah mati, duduk agak jauh, dengan ekspresi besi dan biru, barusan, dapat dikatakan bahwa dia belum pernah mengalami perawatan dalam hidupnya, dan beberapa orang berani menghadapi penghinaan seperti itu. Itu terlalu menggertak. Ada apa, saudaraku? Wajahnya sangat jelek. Seorang pria muda duduk di sebelah Ma Hao sambil tersenyum. Ma Hao melirik Zhou Jin, yang mendengus dingin, dan berkata, jangan sebutkan itu. Aku baru saja menginjak gelembung kotoran, sungguh sial. Zhou Jin mendengar kata-kata itu sejenak, dan berkata, tidak. Ada kotoran di bandara, bukankah diperbolehkan membawa anjing di pesawat? Apakah kebijakannya berubah? Ma Hao menggelengkan kepalanya dan mendengus dingin, berkata, itu kotoran di samping Jiang Chengxuan. Apakah kamu melihatnya? Zhou Jin mendengar ekspresi aneh, dan menatap Jiang Chengxuan di sana. Dia melihat bahwa dia sedang mengobrol panas dengan seorang pria di sekitarnya. Senyum di wajahnya tampak berseri-seri, dan dia sangat bahagia, tidak seperti orang biasanya. Mereka semua bangga dan tampak sangat baik. Melihat ini, Zhou Jin tentu tahu apa yang dimaksud Ma Hao,
dan tersenyum, dan berkata, "Kakak Ha, kupikir kamu benar-benar menginjak kotoran. Jadi yang kamu katakan adalah dia, mengapa, dia adalah kamu saingan cinta. Apakah kamu mengenalnya?" Ma Hao bertanya. Zhou Jin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah dia juga anggota kelompok ini?" Ma Hao berkata, "Bagaimana aku bisa tahu ini? Aku hanya berencana untuk berbicara dengannya dengan niat baik, tetapi aku tidak menyangka bahwa bocah busuk itu tidak akan memberiku sedikit muka, tetapi akan mengejekku secara langsung. Jika tidak dianggap bahwa ini adalah bandara, dan aku akan segera pergi ke bandara. Pesawatnya terbang, dan aku harus mengajarinya makan enak." Berbicara tentang saat ini, dia menggertakkan giginya dan pada dasarnya melihat suasana hatinya yang marah sekarang. Tidak, anak ini sangat sombong. Zhou Jin mendengar ini, dan kemudian dengan acuh tak acuh menatap Zhang Yu lagi, mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, di antara bintang-bintang yang kukenal, tidak ada kedamaian. Dia dapat menandingi jumlahnya, sepertinya itu seharusnya bukan bintang besar. Segera berkata, "Kakak Hao, jangan marah, aku tahu semua orang di industri hiburan, anak ini adalah wajah asli. Yakinlah, selama dia berencana untuk nongkrong di industri hiburan di masa depan, dengan nada ini, saudaraku akan membuatmu kembali cepat atau lambat. Cari tempat di masa depan. Lalu tunggu sampai tahun monyet dan kuda." Ma Hao berkata dengan napas terengah-engah, "Kalau begitu maksudmu aku hanya bisa bertahan sekarang. Sekarang kau ingin mengajari anak itu?" Ini, Zhou Jin menggaruk kepalanya, tiba-tiba matanya berbinar, dan berkata, "Ya. Kakak Hao, apakah kau tidak berolahraga secara teratur? Anak itu terlihat kurus dan tidak bisa bertarung, kau bisa pergi kepadanya dan menggosok pergelangan tangannya. Jika dia tidak berani, kau bisa menamparnya secara langsung. Aku akan merekamnya untukmu saat itu, dan kemudian membuat lingkaran. Pertemanan, itu pasti akan membuatmu bergengsi, dan membiarkan anak itu kehilangan muka, biarkan dia aku tidak mampu untuk melihat ke atas di lingkaran sastra. Bagaimana menurutmu? Bagaimana harus bertindak? Betapa buruknya." Ma Hao berkata dengan bibir yang ceroboh dan berkata, "Apa idemu? Jangan lihat orang itu yang terlihat sangat kurus, sebenarnya, dia sangat kuat. Bahkan jika aku memukul pergelangan tanganku, aku tidak percaya diri untuk mengalahkannya. Bagaimana jika aku kalah? Apakah aku akan lebih menyelamatkan muka?" "Tidak, Kakak Hao." Zhou Jin mendengar ekspresi itu dengan ekspresi terkejut, sama seperti anak laki-laki itu sangat kurus, aku tidak akan memiliki masalah jika dia menang. Kamu sangat bugar setiap hari, kamu sangat kuat, mungkin kamu tidak yakin padanya. Kamu terlalu percaya diri. Bukannya aku tidak percaya diri. Anak itu yang sebenarnya memiliki dua kuas. Ma Hao membuat ekspresi tak berdaya, dan berkata, "Aku bilang Zhou Hao. Kejadian ini untukku untuk mencari tempat, bukan untuk kehilangan muka. Wan begitu aku punya pelajaran untuk keluargaku, aku mungkin juga pergi. Anakmu punya banyak ide hantu, apakah ada cara lain untuk membuatku marah?" Zhou Jin mendengar alisnya membeku, kepalanya berputar cepat, teringat sesuatu, lalu tersenyum. Aku punya ide yang luar biasa." Ma Hao terkejut saat mendengarnya. Zhou Jin melihat sekeliling dan mendapati bahwa tidak ada yang memperhatikan telinga Ma Hao, dan berbisik, "Aku punya 2 steroid di tubuhku. Itu obat baru dari Lao Mei, digunakan oleh atlet. Khasiatnya datang cepat, dikatakan bisa menggandakan kekuatan. Kalau tidak, aku akan memberimu sepotong. Pergi dan ajari anak itu." Petik 2. Steroid. Ma Hao mengerutkan kening ketika mendengarnya, obat ini berbahaya bagi tubuh. Zhou Jin mendengar senyuman dan berkata, "Makan sesekali tidak apa-apa. Lagi pula, orang-orang yang terlibat dalam kebugaran semua memperlakukan benda ini seperti nasi kacang, bukankah tidak apa-apa? Apa yang kamu takutkan? Jika kamu ingin membalas dendam, pakai saja, berjalanlah, dan ajari anak itu." Biarkan Jiang Chengxuan melihat, apa itu pria sejati. Pada saat itu bukan hanya wajah, seorang wanita sudah selesai. Setelah mendengar ini, Ma Hao berkata bahwa dia cukup berdebar-debar, memikirkannya dengan hati-hati, dan menggertakkan giginya, dan berkata, "Sial. Aku sudah menyingkir, beri aku sepotong. Kali ini aku harus mengajari anak itu." "Ah, itu benar. Aku melihat saudara Hao, kamu seorang pria," kata Zhou Jin,
diam-diam mengeluarkan sekotak rokok dari dalam, membuka kotak itu, dan menuangkan 2 pil biru. Dia mengambil satu di antaranya, menyerahkannya kepada Ma Hao, dan menyerahkan air mineral di tangannya. Ma Hao mengambil pil biru itu, melihatnya, menarik napas dalam-dalam, lalu tanpa henti, meremas pil itu dan melemparkannya ke dalam mulutnya, lalu meraih air mineral, menyesapnya, dan tenggorokannya bergetar, dan pil itu langsung masuk ke perutnya. Setelah minum, dia menyeka sudut mulutnya dengan punggung tangannya dan berkata, "Kapan obatnya akan datang? Berapa lama itu akan bertahan?" Zhou Jin tertawa, "Ini obat baru. Efeknya datang dengan cepat, hingga beberapa menit. Itu bisa bertahan selama beberapa jam. Ketika Anda bersemangat, Anda tahu bagaimana rasanya memiliki kekuatan yang tak terbatas." Ma Hao mencibir dan berkata, "Oke, anak itu berani main-main denganku, dan aku akan membiarkannya membuat keburukan besar di depan begitu banyak orang dalam beberapa saat." Hehehehe, Zhou Jin juga tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Tidak lama kemudian, Ma Hao merasakan bahwa kekuatan besar muncul di tubuhnya. Tidak hanya mengejutkan semangatku, tetapi bahkan lengan dan kakiku terasa bersemangat. Sepertinya aku memiliki banyak energi untuk dilakukan, dan ingin mengajari seseorang hal yang sama. Zhou Jin juga menemukan anomali Ma Hao saat ini, lalu tersenyum, dan berkata, "Kakak Hao, apakah sekarang terasa sedikit berbeda?" "Tidak sama, ini perbedaan besar." Naik turunnya Zhou membuat Ma Hao tersenyum percaya diri, dan berkata, "Ikutlah denganku. Lihat bagaimana aku mengajari bocah bau itu." Aku memberitahunya bahwa dia menyinggungku. Ma Hao, "Hanya saja aku tidak dapat menemukan diriku bahagia." Berbicara tentang ini, aku teringat sesuatu, dan berkata, "Ya, jangan lupa bantu aku merekam videonya." Pada saat itu, aku akan menyikat keadaan jelek anak itu yang ketakutan. Lingkaran teman-teman. Setelah berbicara, berdiri dan pindah ke posisi Zhang Yu. Zhou Jin tersenyum, mengeluarkan ponselnya, berdiri dan mengikuti. Zhang Yu dan Jiang Chengxuan sedang mengobrol dengan gembira saat ini. Bagaimana mengatakan bahwa seorang wanita cantik yang besar menyenangkan dirinya sendiri, dan dia tidak kehilangan apapun. Bagaimanapun, masih ada waktu sebelum pesawat lepas landas, dan itu hanya acara mengobrol. "Hei, nak, selamat mengobrol." Suara seseorang menyela Zhang Yu yang sedang mengobrol. Dia melihat ke samping dan menatap Ma Hao dengan senyum percaya diri, dan berkata dengan aneh, "Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Kamu tidak menyadarinya. Ketika kamu tertawa, sepertinya IQ-mu tidak sesuai harapan." Ketika Ma Hao mendengar ini, senyum di wajahnya menghilang dalam sekejap mata, dan pada saat yang sama dia sangat marah sehingga dia berkata, "Sial. Apa yang kamu katakan?" Zhang Yu mendengar senyum tumpul dan berkata, "Sepertinya kamu tidak hanya sakit mental, tetapi telingamu juga tidak buruk. Oke, jika tidak apa-apa, jangan datang ke sini untuk mengganggu. Aku tidak punya suasana hati untuk berbicara denganmu." Kata-kata Zhang Yu, tentu saja, membuat Ma Hao hampir muntah darah. Bahkan ketika Zhou Jin datang, dia merasa sedikit terkejut. "Aku tidak menyangka anak ini terlihat tidak menarik, tetapi mulutnya sangat kuat." Tidak heran Ma Hao marah sekarang. Tampaknya sangat sulit untuk menghadapi kematian. Melihat ini, Jiang Chengxuan berkata bahwa dia sedikit tidak senang di dalam hatinya, dan dia dan Zhang Yu mengobrol dengan sangat baik, dan hubungan mereka semakin membaik. Mengapa Ma Hao datang lagi? Dia sudah sangat tua untuk membuat masalah. Apakah itu benar-benar masalah Zhang Yu, atau masalah dirinya sendiri? Bukankah tidak ada yang bisa dilakukan saat saya kenyang dan menganggur? Memikirkan hal ini, saya sedikit tidak senang dan berkata, "Saudara Hao, Guru Suegui juga mengatakan tadi bahwa semua orang adalah satu tim, dan kali ini mereka mewakili negara lagi. Itu sedikit bertentangan, tidak perlu bersikap keras kepala." Petik 2. Ketika Ma Hao mendengar ini, tentu saja, ekspresi di wajahnya bahkan lebih tidak menyenangkan. Kata-kata Jiang Chengxuan pada dasarnya ditujukan kepada orang lain. Yang jelas sekarang adalah menyerahkan dirinya kepada orang luar. Sulit untuk mencapai posisinya di benak Jiang Chengxuan. Tidak sebaik anak nakal ini. Memikirkan hal ini, dia tidak bermaksud mengabaikan Jiang Chengxuan, tetapi malah menatap Zhang Yu dan berkata, "Bocah bau. Tidak masalah jika kamu berbicara denganku dengan baik, tetapi itu tidak masalah. Tetapi karena anakmu begitu bodoh angkat, jangan berpikir bahwa mulutmu murahan,
aku tidak ada hubungannya denganmu, ini yang kamu minta. Petik 2. Ma Hao, apa yang kamu inginkan? Jiang Chengxuan sudah sedikit marah saat ini, dan berdiri dengan keras, aku katakan padamu. Ini bandara, jika kamu ingin memukul seseorang dengan tangan, aku pasti akan mengadu kepada pemimpin. Mengadulah padaku. Ma Hao melirik Jiang Chengxuan dan mencibir, apa yang ingin kau keluhkan padaku? Apakah aku melakukannya? Ma Hao-ku adalah orang yang beradab, dan memukul orang adalah bakat seorang hooligan. Berbicara tentang ini, aku menatap Zhang Yu lagi dan berkata, Nak, jika kau memiliki kemampuan, jangan bersembunyi di balik seorang wanita. Bukankah anakmu seekor sapi? Jangan berani-berani mencobanya denganku. Lihat anakmu, benar-benar ada dua kuas. Petik 2. Apa yang lebih baik darimu? Zhang Yuonyan tersenyum. Ma Hao berkata dengan senyum percaya diri, dan berkata, robek pergelangan tanganmu. Berani, robek pergelangan tanganmu. Zhang Yu mendengar kata-kata terkejut, tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar akan membuat permintaan yang aneh. Ma Hao melihat ekspresi malu Zhang Yu, dan senyum bangga di wajahnya tumbuh sedikit lebih banyak, dan berkata, Nak, menurut kekuatan saudaraku, aku seharusnya tidak memiliki pendapat umum denganmu, yang tidak besar atau kecil. Tapi anak laki-lakimu tidak terlalu tegak. Menggangguku. Jika kamu takut, aku tidak akan menyulitkanmu, dan segera minta maaf padaku, mengatakan bahwa saudara Hao aku salah. Aku akan membiarkanmu pergi. Jika kamu tidak melihatnya, jangan salahkan saudara Hao. Aku tidak akan memberimu muka kali ini, karena kamu adalah nomor dan tidak memberimu pelajaran. Kamu benar-benar tidak tahu berapa banyak mata yang dimiliki Tuan Ma. Petik 2. Kuda poni, ada apa dengan kalian, mengapa berisik? Ini belum berakhir, bukan? Sue Gui datang lagi saat ini, dan agak jelek untuk mengatakan ekspresi di wajahnya. Sebenarnya, begitu Ma Hao datang, Jia Ze mengejutkan Sue Gui yang sedang membaca. Sue Gui mendongak dan melihat bahwa keduanya bersama lagi, untuk mengatakan bahwa ekspresinya sedikit tidak menyenangkan. Tetapi saya belum datang segera, saya berencana untuk melihat apa yang akan dilakukan keduanya. Ketika dia menemukan bahwa keduanya memiliki arti mulai berisik, dia segera berdiri, berjalan mendekat, dan berencana untuk melihat situasinya. Tentu saja, hal pertama yang membuatnya merasa jijik adalah Ma Hao, yang suka tidak menemukan apapun. Ma Hao melihat Sue Gui sudah tua lagi, dan tentu saja itu sangat tidak menyenangkan, tetapi Sue Gui adalah orang tua di industri ini. Jika dia menyinggung dirinya sendiri, itu bukan tidak mungkin, tetapi kemungkinan besar akan diblokir di mulut profesional. Meskipun saya tidak sepenuhnya bercampur dengan mulut profesional, jika saya benar-benar ditentang oleh mulut profesional, itu akan berdampak besar pada perkembangan masa depan saya. Jadi bagi Ma Hao, wajah yang diperlukan harus diberikan kepada pihak lain. Ma Hao buru-buru berpura-pura kesal saat ini, dan berkata, Tuan Sue, ini bukan salahku. Awalnya, aku pikir semua orang sangat kaku, dan ingin mengambil inisiatif untuk menengahi hubungan. Bagaimana mengatakan penampilan ini juga rekan satu tim. Tapi anak itu membelah kepalanya dan menutupi wajahnya. Serang aku secara pribadi. Ini memperjelas bahwa kamu menindas. Ketika Sue Gui melihat keluhan yang dikatakan Ma Hao, dia hanya bisa melirik Zhang Yu dan berkata, wah, bukankah aku sudah menjelaskannya tadi? Semua orang adalah rekan satu tim. Selama pertunjukan, mereka tidak saling bertemu. Mengapa begitu kaku? Kamu mengatakan bahwa kamu tidak bisa lebih murah hati ketika kamu masih muda, menjabat tanganmu, tersenyum, sangat sulit untuk melupakannya. Zhang Yu mendengar senyuman, dan berkata, Tuan Sue, dari awal hingga sekarang, masalah ini tidak pernah disalahkan pada kepalaku. Jelas aku duduk dengan baik, dia hanya berlari dan memintaku untuk menamparkan pergelangan tanganku, kamu bisakah kamu menyalahkanku? Pergelangan tangan. Ketika Sue Gui mendengar ini, dia pikir dia salah dengar. Apa maksudmu? Dengan canggung berkata, apa yang dia cari? Zhang Yu tersenyum dan berkata, dia ingin aku menamparkan pergelangan tanganku. Sekarang kamu mengerti setelah Sue Gui mendengarnya, dapat dikatakan bahwa dia hampir tidak tertawa, dan pada saat yang sama, dia menangis dan berkata, apa yang kamu lakukan dengan pergelangan tanganmu? Apa yang kamu lakukan? Lihat, Guru Sue, kamu juga menganggapnya lucu. Zhang Yu mengatakan ini dan menoleh ke Ma Hao. Sebenarnya, jangan bicara tentang Guru Sue.
Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku mengandalkan apa yang akan kamu lakukan dengan pergelangan tanganmu. Apakah otakmu kram? Otakku juga kram. Ketika Mahao mendengar sepatah kata, ini adalah sedikit reaksi. Benar, mengapa pihak lain harus menggosok pergelangan tangan mereka dengan diri mereka sendiri? Tampaknya tidak ada alasan yang tepat baginya untuk meminta pihak lain menggosok pergelangan tangannya dengan dirinya sendiri. Pikirkan ini. Tidak dapat dihindari bahwa sedikit memalukan untuk mengatakannya pada ekspresi itu. Melihat ini, Zhou Jin mendekati telinga Mahao dan berbisik, demi kehormatan seorang pria. Setelah mendengar ini, Mahao tampaknya langsung bereaksi, dan buru-buru berseru, ini adalah tantangan antar pria. Ini adalah kehormatan. Kehormatan, apakah kamu mengerti? Zhang Yu melirik Zhou Jin yang baru saja berbicara dengan Mahao sambil tersenyum. Ternyata ada divisi militer di samping orang bodoh ini yang membantu, tidak heran dia tiba-tiba datang untuk mencari masalahnya sendiri lagi. Kemudian saya memikirkannya dan berkata, kehormatan tidak ada hubungannya dengan saya secara langsung. Saya hanya terlibat dalam musik, dan saya bukan seorang koboi. Anda harus suka membuktikan bahwa Anda memiliki kehormatan seorang pria. Melihat itu, sapi panjang seperti sapi di sana keamanan bandara, Anda pergi kepadanya untuk berlatih. Memenangkannya, harus ada lebih banyak kehormatan, jangan ganggu saya sekarang. Keluar, petik 2, kamu. Mahao sangat kesal ketika mendengarnya, dia tidak berharap untuk mengatakannya, tetapi pihak lain tetap tidak setuju. Sekarang dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya tempat untuk memulai. Sue Gui menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika melihat ini. Sepertinya dia tidak perlu datang untuk membantu sama sekali, anak muda ini lebih pintar dari yang dia kira. Bahkan jika Mahao memiliki kemampuan, dia tidak bisa mengalahkannya. Sejujurnya, IQ bukanlah lawan yang setara. Jiang Chengxuan merasa lega ketika dia melihat ini, pada awalnya. Dia juga sedikit khawatir bahwa kepribadian Zhang Yu terlalu impulsif. Lagi pula, ketika Zhang Yu cukup merepotkan, Zhang Yu bahkan melepas mantelnya, dan hampir berkelahi dengan Mahao. Tapi sekarang sepertinya Zhang Yu masih termasuk tipe yang sangat cerdik dan tidak mudah terprovokasi oleh pria. Faktanya, dalam pikiran Jiang Chengxuan, meskipun Zhang Yu lebih tinggi dari Mahao, bagaimanapun, tidak ada Mahao Zhuang, dan jika ada konflik nyata, dia mungkin tidak dapat memanfaatkannya. Sejujurnya, jika Anda tahu bahwa Anda akan menderita, Anda harus maju, maka itu tidak berani, itu adalah kerusakan otak, oke. Mahao tidak bisa mengalahkan Zhang Yu, dia hanya bisa terus meminta bantuan Zhou Jin. Zhou Jin tidak menyangka orang ini begitu sulit dihadapi, dan memikirkannya, dan tertawa, nak. Jika kau pikir kau bukan laki-laki, kami tidak terlalu peduli. Tapi kau cukup besar, tetapi kau sangat berani kecil, sejujurnya, kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang ini membuka mata, apakah kau mengatakan hao-hao? Mahao mendengar haha, tertawa, itu benar sekali. Aku sudah melihat bahwa bocah itu pengecut. Sekarang sepertinya dia sama sekali bukan laki-laki. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, aku bukan laki-laki. Kau bisa melihat kentut lagi. Bisakah kalian berdua menjadi wajah tersenyum hippie bersama? Bisakah aku menganggap kalian berdua kelinci jantan dan betina? Sungguh lelucon. Hahaha. Jiang Chengxuan tertawa ketika mendengarnya, karena Zhang Yu sangat lucu, bahkan jika dia ingin menanggungnya, dia tidak dapat menahannya. Banyak orang tua di kalangan sastra dan seni yang telah lama memperhatikanku telah memperhatikan ini. Mereka tidak bisa tertawa ketika mendengar ini. Mereka semua merasa bahwa anak ini benar-benar sulit dihadapi, tetapi dia tidak akan melakukannya jika dia datar. Mahao kesulitan menemukan ini memang benar bahwa idenya terlalu berlebihan. Tentu saja Mahao sangat marah sehingga dia hampir bisa mengatakan bahwa rambutnya hampir berasap. Zhou Jin secara alami jelek dan mengerikan. Tidak ada yang berani berbicara pada dirinya sendiri seperti ini selama bertahun-tahun, tetapi itu benar-benar terbuka hari ini. Memikirkan hal ini, dia langsung mendengus, berkata, nak, bahkan jika kamu bisa mengatakan bagaimana mengatakannya, tidak peduli seberapa banyak yang bisa kamu katakan, kamu tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa kamu takut kehilangan. Tapi itu hanya pergelangan tangan, kamu bisa takut seperti ini. Sungguh meja besar apa yang kamu duduki dan kamu tidak panik saat itu juga. Mahao juga berkata, sepertinya kamu tidak punya nyali untuk melihat anakmu.
Aku tidak tahu bagaimana ayah dan ibumu melahirkan kamu seperti ini. Hei, Zhang Yuanyan menatap Ma Hao dan mendengus dingin, berkata, ayah dan ibumu berani mengambil risiko melahirkanmu. Apalagi yang bisa ayah dan ibuku takutkan, jika aku lebih buruk, aku masih bisa mengalahkanmu. Mata bengkok. Bocah bau, apa yang kamu bicarakan? Ma Hao hendak marah pada Zhang Yu saat ini. Dia tidak bisa menahannya. Dia maju dan berteriak padanya. Melihat ini, Zhou Jin buru-buru memegang Ma Hao, tidak ingin membuatnya terlalu impulsif. Bagaimanapun, acara khusus hari ini benar-benar tidak nyaman untuk bertarung. Tetapi Ma Hao baru saja minum steroid, dan kekuatannya luar biasa. Bahkan jika Zhou Jin menariknya, dia merasa agak tidak mampu menahannya. Pada saat ini, dia juga terkejut bahwa kemanjuran steroid semacam itu begitu menakjubkan. Sekarang kekuatan Ma Hao dikatakan sebagai banteng tidak terlalu banyak. Ma Hao menyeret Zhou Jin ke sisi Zhang Yu, dan berkata dengan marah, bocah. Aku ingin mengajarimu. Setelah berbicara, itu seperti menarik pakaian Zhang Yu. Ma Hao, apa yang sedang kamu lakukan? Sebuah suara marah datang dan menyela Ma Hao, yang ingin melakukannya. Ma Hao menoleh dan melihat bahwa ini adalah pemimpin terbesar dari pertunjukan ini. Pemimpin Tian Guangcheng ada di sini. Pada saat yang sama, ada beberapa orang di sekitar yang tidak mengenalnya. Tian Guangcheng datang ke kerumunan, melihat sekeliling dengan ekspresi jelek, dan akhirnya menatap Ma Hao, berkata, Ma Hao. Apa yang kamu lakukan? Ketika Ma Hao melihat pemimpin itu datang, dia berdeham canggung dan berkata, Tuan Tian. Tidak ada, saya bisa mendapatkan apa saja. Tidak ada apa-apa. Apakah kamu presbiopia saya? Tian Guangcheng berkata dengan tidak senang, lihatlah itu. Lihat seluruh gedung terminal. Sejauh yang kamu ketahui, apakah ada disiplin organisasi? Pada akhirnya apa yang terjadi? Tentu saja Ma Hao tidak tahu bagaimana mengatakannya, ekspresinya canggung. Melihat ini, Zhou Jin buru-buru berkata, saya minta maaf Tuan Tian. Saudara Hao dan orang ini hanya memiliki beberapa kontradiksi. Setelah selesai, dia juga menunjuk Zhang Yu dengan tatapan santai, berkata, semua orang baik-baik saja. Dia berbicara dengan baik kepada Hao Ge dan aku, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, Hao Ge sangat marah sehingga dia tidak dapat menahannya, itu hanya tanda tangan. Itu tidak benar-benar menyalahkan kita, dia menyalahkannya. Tian Guangcheng mendengar pandangan ke arah Zhang Yu. Dia tahu bahwa bocah itu dibawa oleh Suqian. Meskipun dia tidak tahu tentang Zhang Yu, sekarang dia terlihat seperti karakter yang berduri. Penampilannya tidak terlihat begitu mulus. Memikirkan hal ini, dia menoleh untuk melihat Suqian dan mengedipkan mata padanya. Suqian tentu tahu apa yang dimaksud Tian Guangcheng, berkata, Zhang Yu, apa yang terjadi? Zhang Yuanyan membuat ekspresi tak berdaya, dan berkata, Kakak Su. Sebenarnya, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Kedua orang ini yang berlari. Sesuatu yang aneh harus menggosok pergelangan tanganku. Dan aku tidak berjanji kepada mereka, mereka hanya ingin mengajariku dengan lengan dan lengan bajuku. Jadi aku meletakkan senjataku saja, oke. Pergelangan tangan, apa-apaan ini? Suqian dan Tian Guangcheng mendengar ini dan saling memandang lagi. Dapat dikatakan bahwa mereka berdua mendengar sedikit bingung, bagaimana mungkin seseorang bertengkar dengan pergelangan tangan mereka. Suqian memikirkannya dan berkata bagaimana Zhang Yu juga seorang teman. Dalam hal ini, tentu saja, dia tidak bisa melihat orang luar menindas adik laki-lakinya. Sebaliknya, dia menatap Ma Hao dan Zhou Jin, dan berkata, kalian berdua mungkin tidak mengenalku. Aku perkenalkan diriku. Aku adalah ketua umum kelompok tari dan lagu politik. Namaku Suqian. Aku adalah wakil pemimpin pertunjukan ini. Aku tidak tahu ada pertentangan antara kalian dan Zhang Yu, tetapi kali ini, para pemimpin komite nasional sangat memperhatikannya. Tentu saja, kami tidak ingin ada konflik di antara tim kami selama pertunjukan. Aku harap kalian dapat memiliki rasa hormat kolektif. Zhou Jin adalah orang yang pintar, dan begitu dia mendengarnya, Suqian berkata bahwa itu jelas bagi dua orang. Terus terang, itu sebenarnya berbicara dengan pihak lain, bahkan sedikit mengancam mereka. Zhou Jin sedikit kesal, tetapi Suqian ini adalah orang yang bertanggung jawab. Jelas bahwa dia memiliki latar belakang resmi, dan dia tidak takut menyinggung perasaan. Jika pihak lain merasa kesal,
mungkin tidak mungkin untuk menimbulkan banyak masalah. Orang resmi sebenarnya adalah orang yang paling tidak dapat menyinggung perasaan. Lebih sulit untuk menghitung daripada menyinggung Tian Guangcheng. Masalahnya bahkan lebih serius. Zhou Jin memikirkan hal ini dan berkata, "Saudara Hao, atau lupakan saja, kali ini, semuanya adalah masalah memberi wajah kepada kedua pemimpin tim. Aku tidak tahu apa-apa tentang orang ini." Tentu saja, Ma Hao tidak berpikir sebanyak yang dipikirkan Zhou Jin, dan wajahnya jelek dan sekarat. Tentu saja, dia tidak berencana untuk membiarkannya begitu saja. Qi berkata, "Tetapi orang ini hanya menipu orang. Kali ini aku melupakannya. Di dunia seni mengapa aku bingung?" Melihat kekeras-kepalaan pihak lain, Zhou Jin hanya bisa terus membujuknya, "Itu tidak mungkin. Lihat, begitu banyak pemimpin dan senior yang lebih tua sedang menontonnya. Kita tidak bisa tidak mempertimbangkan dampak sosialnya. Dan bahkan jika kamu ingin membandingkan dengan orang lain, mereka tidak ingin dibandingkan denganmu, kamu juga tidak berguna. Faktanya, dalam hal ini, setiap orang yang melihatmu kuat atau lemah, semua orang menonton. Saudara Hao, kamu sudah menang, ayo pergi, ... Wah, kamu cukup percaya diri, kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu berani mengatakan bahwa kamu menang, apakah ini permainan satu orang yang legendaris?" Zhang Yu duduk di sebelahnya, dan segera memulai mode ejekan. ... Zhou Jin mendengar ini dan malah menatap Zhang Yu, berkata, "Wah. Apa maksudmu? Apakah ada yang salah denganku?" Zhang Yu berkata, "Jika kamu menghibur dirimu sendiri, tidak masalah. Tapi tidak baik membawaku untuk menghibur dirimu sendiri. Apakah aku membandingkannya dengan dia? Apa yang telah dia menangkan?" Ketika mendengar ini, Zhou Jin terdiam dan berkata, "Kamu mengatakan ini. Apakah kamu tidak membandingkan? Karena kamu tidak berani membandingkan, maka terbukti bahwa saudara Hao telah menang." Zhang Yu berkata, "Bukannya aku tidak bisa dibandingkan. Tapi tidak ada tandingan dalam kompetisi. Kamu belum melihat Olimpiade, setidaknya ada medali atau semacamnya. Baby, siapa yang bisa dibandingkan denganmu? Bahkan jika aku tidak bisa menggunakan lebih banyak energi, aku akan menumbuhkan dua. Bukankah sebidang tanah itu bagus, dan aku bisa mengumpulkan beberapa makanan di musim gugur? Aku akan memukul pergelangan tanganmu." Potong, itu hanya lelucon. Kepala Zhou Jin menoleh dengan cepat, dan ketika dia mendengar senyuman, dia berkata, "Awalnya, apa maksudmu? Apakah kamu menginginkan uang, bisakah? Aku akan menghasilkan 10.000 yuan, dan kamu akan bersaing dengan Hao Hao untuk memenangkan 10.000 yuan ini. Bagaimana dengan bloknya?" Ma Hao mendengar bahwa sepertinya ada pintu, dan ketika dia mendengarnya, dia tersenyum dan berkata, "Aku menambahkan 10.000 yuan lagi. 20.000 yuan, semua orang menang. Cuma, siapa yang mau 20.000 yuanmu? Apa kita berjudi?" Dan, wajah Zhang Yu tidak tajam. Zhou Jin mengerutkan kening, "Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan?" Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Satu hal yang harus diperjelas, ini adalah permainan, bukan perjudian. Jika kamu ingin menjalankan permainan, kamu harus memberikan sejumlah bonus sebagai dana kumpulan hadiah permainan. Dan kumpulan hadiah sebesar 20.000 yuan, tolong jangan pindahkan Dewa Agungku untuk bersaing. Jika kalian berdua punya uang ini, aku pikir kamu masih membawanya keluar bandara, cari pengemis untuk membandingkan. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu." Zhou Jin mendengar kerutan dan berkata, 20.000 yuan tidak cukup. Jadi berapa banyak yang kamu inginkan? Zhang Yuanyan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana aku bisa bertanya berapa banyak yang akan aku lakukan? Itu tidak ada hubungannya denganku, itu seharusnya berapa banyak sponsor yang akan kamu bayarkan. Aku sedang melihat jumlah total dana kumpulan hadiah dan memutuskan apakah akan mendaftar untuk kompetisi." Zhou Jin berpikir sejenak, dan berkata, "Saya mensponsori 50.000. Oke." Zhang Yu menggelengkan kepalanya, tampak lemah dan lemah. 100.000. Zhou Jin menoleh dengan keras. Zhang Yu menggelengkan kepalanya lagi, masih dengan ekspresi tidak tertarik. 100.000 tidak cukup. Ekspresi tidak senang Zhou Jin berkata, "Sudah kubilang, nak. Kau tidak berencana membiarkanku mensponsori 500.000. Mengetahui bahwa 500.000 diambil dari sakunya, tentu saja Zhou Jin tidak akan senang, lagi pula, tidak ada hubungan langsung antara masalah ini dan diriku. Mengapa aku harus membayarnya?"
Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, aku ingat bahwa setelah peraih medali emas Olimpiade mengambil tempat pertama, di dalam dan di luar, setidaknya 1 juta atau lebih. Tidak tahu apakah aku ingat dengan benar. 1 juta. Zhou Jin melotot ke mata dan berkata dengan keras, hanya bercanda. Hanya memintamu untuk memberiku pergelangan tangan. Kau ingin aku mensponsori 1 juta. Maksudmu adalah RMB. Atau koin Ming. Kenapa? Tidak mampu membelinya. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, saya tidak mampu membeli 1 juta. Pergelangan tangan apa yang ingin Anda temukan untuk saya? Ini konyol. Jadi, beberapa orang melakukannya. Saya suka berbisik. Anda dapat memanggil diri Anda untuk memesan semangkuk otak tahu. Anda juga dapat mengatakan bahwa Anda dapat memperoleh ratusan ribu dolar per detik, tetapi jika Anda melihat emas dan perak, Anda tidak dapat memperoleh beberapa koin kecil. Berani datang kepada saya untuk berpartisipasi. Petik 2. Ketika Zhou Jin mendengar ini, dia dapat dikatakan cukup marah, tetapi sekarang setelah dia ditendang oleh pihak lain, dia benar-benar tidak dapat turun dari panggung. Tetapi mereka berdua ingin bersaing, mengapa mereka mendapatkan 1 juta dari sponsor? Meskipun 1 juta bukanlah uang yang banyak untuk diri sendiri, tetapi bagaimanapun juga, 1 juta, bukan 100, Zhou Jin berkata bahwa tidak mungkin untuk menjaga hatinya tetap kusut sama sekali. Melihat ini, Ma Hao juga tahu bahwa Zhou Jin tidak ingin menggunakan begitu banyak uang untuk memukul wajah anak bernama Zhang ini, tetapi dia tampaknya tidak mengeluarkan 1 juta. Sekarang anak itu masih memiliki keuntungan. Pada akhirnya, bukankah dia kumuh, tanpa wajah sama sekali? Ma Hao memikirkan hal ini, dan membuat sedikit kekejaman, tetapi hanya 1 juta, untuk tidak mengatakan apa-apa kepada dirinya sendiri, hanya berpartisipasi dalam kegiatan yang memaksa, dan segera mendapatkannya kembali. Dan jika Anda menang, maka 1 juta Anda sendiri, tetapi akhirnya tidak kembali ke kantong Anda sendiri. Untuk mengatakannya dengan jelas, keluarkan saja dan buat lingkaran, bukan masalah besar. Memikirkan hal ini, dia berseru, itu hanya biaya sponsor 1 juta. Itu semua uang kecil, saya membayarnya. Siapa yang menang, siapa yang mendapat bonus 1 juta? Berani, Anda ingin keluar. Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, Anda harus keluar. Tetapi karena ini adalah kepala yang diangkat terlebih dahulu, tentu saja dia juga menghitung. Kemudian Anda membayar 1 juta, saya juga membayar 1 juta, dan jumlah total hadiah kami untuk kompetisi ini adalah 2 juta. Mengapa? Ketika Ma Hao dan Zhou Jin mendengar ini, mereka membalas serempak. Mengapa? Zhang Yu tersenyum dan berkata, karena kalian berdua yang mengusulkan pertandingan. Tentu saja, ini masalah kita bertiga, dan dalam sebuah pertandingan, hanya ada juara kedua dan ketiga, dan tidak ada juara ketiga. Apa permainannya? Jadi jika kalian berdua dapat mensponsori 1 juta satu persatu. Mari kita bandingkan, beranikah kamu? Ma Hao tidak terlalu peduli dengan 1 juta, atau 2 juta, dia hanya ingin belajar dari bocah yang penuh kebencian ini. Memikirkan hal ini, berbisik kepada Zhou Jin, Zhou Jin. Jangan khawatir, kamu ambil 1 juta dulu, tunggu aku menang, lalu kembalikan kepadamu. Bukan masalah besar. Zhou Jin mendengar kata-kata itu, tetapi dengan ekspresi kesulitan, dia hanya peran pendukung untuk membantu idenya dalam masalah ini. Apa gunanya bagiku untuk mendapatkan 1 juta? Jika Ma Hao menang, dia masih bisa memiliki sedikit muka, apa yang bisa dia miliki selain menjadi orang bodoh. Memikirkan hal ini, dia melihat senyum bangga Zhang Yu lagi, dan segera berkata, ini tidak adil. Mengapa kita masing-masing harus mengambil 1 juta untuk mensponsori permainan? Anda bahkan tidak perlu membayar sepeser pun. Keluar, jadi Anda juga harus membayar 1 juta, dan total bonus kita adalah 3 juta, yang adil. Petik 2. Ma Hao tertawa mendengar ini tentu saja. Benar, mengapa reaksiku begitu lambat? Anak ini seharusnya diizinkan untuk mengambil 1 juta, dan setelah dia menang, ambil 1 jutanya, dan kemudian mati lemas sedikit. Balas dendam ini hanya menyenangkan. Memikirkan hal ini, dia segera berseru, ya. Demi keadilan, Anda juga harus mengambil 1 juta, semua orang 331. Ini adil, saya ingin mendapatkan 1 juta. Zhang Yuanyan berkata, oh. Sambil tersenyum, dia berkata, iya. Karena ini adalah pertandingan 3 pemain, tentu saja mereka bertiga harus mengambil uang. Namun,
Karena Anda berencana untuk membiarkan saya mengambil 1 juta, saya juga berpikir bahwa hadiah uang dalam kompetisi ini agak terlalu kecil. Saya rasa jumlahnya hampir 10 juta untuk kita. Bagaimana? Apakah Anda berani? 10 juta. Ma Hao dan Zhou Jin tercengang saat mendengar ini. Orang-orang yang menonton kerumunan di sekitar juga menatap bersama-sama. Sungguh lelucon. 3 orang benar-benar membuat segalanya semakin besar. 1 orang 10 juta, 3 orang, bukankah itu 30.000 juta? Ya Tuhan, berapa banyak itu? Memikirkan jumlah yang begitu besar, orang-orang di sekitar terdiam aneh. Tidak ada yang berbicara. Orang-orang di sekitar ini adalah kalangan sastra dan seni lama, dan masing-masing adalah sedikit uang. Jika ada lebih dari 1 juta orang, kebanyakan orang tidak merasa bahwa mereka masih dalam kisaran. Tetapi 10 juta bukanlah angka yang kecil. Jika bukan penyanyi pop di garis depan, banyak artis lama mungkin tidak dapat menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun. Tentu saja, saya tidak dapat mempercayai angka yang luar biasa ini. Di depan seorang pemuda yang kurang dikenal, hampir tidak ada yang tahu, Zhang Kou akan memasang 10 juta untuk bertaruh. Apakah anak ini seorang bintang besar? Anehnya karena dia adalah bintang besar, mengapa kebanyakan orang tidak melihatnya? Su Qian juga cukup terkejut. Zhang Yu tidak menyangka akan berteriak. Apakah dia punya begitu banyak uang? Mungkinkah anak ini hanya ingin menakut-nakuti dan menakut-nakuti pihak lain dan membiarkan pihak lain kembali? Jika demikian, bocah itu harus berani. Tian Guangcheng tentu saja memiliki keraguan, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak tahu terlalu banyak tentang detail Zhang Yu, dan dia tidak tahu apakah Zhang Yu benar-benar 10 juta atau 10 juta palsu, tetapi ini tampaknya sedikit merepotkan. Panggung, haruskah saya peduli? Tentu saja, Jiang Chengxuan tidak tahu situasi spesifik Zhang Yu, dia hanya berpikir, jika Zhang Yu tidak punya uang. Apakah Anda ingin meminjamkannya 10 juta? Sejujurnya, meskipun 10 juta bukanlah angka yang besar, itu bukanlah angka yang kecil. Sejujurnya, dia dan pihak lain tidak terlalu akrab. Tampaknya tidak normal meminjam 10 juta orang ketika mereka bertemu. Sudah. Dan bahkan jika Anda membeli 10 juta lagu, bahkan komposer top, 180 lagu bukanlah masalah. Tetapi masalahnya sekarang adalah ada banyak komposer top, tetapi komposer super berbakat tidak memilikinya. Anak di sisi lain memiliki makna ini, pikirkan ini. Hati Jiang Chengxuan juga sangat terjerat. Saya tidak tahu apakah saya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik satu sama lain. Meskipun teman tidak dapat diukur dengan uang, rasa malu itu memalukan. Terkadang justru hubungan inilah yang membutuhkan uang untuk mengukurnya, jadi itu adalah tempat yang paling merepotkan. Orang-orang di sekitar mereka secara alami memiliki ekspresi aneh dan ide yang berbeda, dan Zhang Yu, kliennya, santai, seperti 10 juta, yang sama sekali bukan apa-apa baginya. Ma Hao dan Zhou Jin mengerutkan kening, dan mereka tidak tahu bagaimana menghadapi jumlah berlebihan yang diusulkan oleh Zhang Yu. Mentalitas kedua orang itu berbeda sejak awal. Ma Hao berpikir, meskipun 1,8 juta, itu bukan masalah besar. Tetapi 10 juta bukanlah jumlah yang kecil. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak ragu sama sekali. Zhou Jin bahkan tidak sebodoh itu. 10 juta yuan adalah banyak uang untuk dirinya sendiri. Meskipun tidak melukai otot dan tulang, itu pasti pendarahan hebat. Jika Anda membiarkan diri Anda mengeluarkan 1 juta, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Kali ini telah berubah 10 kali dan Anda memiliki 10 juta. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika Anda cacat mental, Anda tidak dapat melewatkan intinya. Zhang Yu melihat tidak satu pun dari mereka berbicara, dan tersenyum, dan berkata, apa yang salah? Apa yang kamu pikirkan? Jangan dapatkan kuku seharga 10 juta. Orang-orang di sekitar ini tampaknya merasa sedikit lucu. Anda harus tahu bahwa area ini bernilai 10 juta yuan. Bagi kebanyakan orang, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Jadi semua orang akan mengalihkan perhatian mereka ke Matu SD, dan melihat bagaimana kedua orang itu harus menghadapi situasi ini. Lawan telah sepenuhnya menguasai ritme. Ma Hao terus-menerus berpikir dalam hatinya, apakah dia harus bertaruh dengan pihak lain pada jumlah besar 10 juta yuan ini? Tentu saja, dia terutama mengukur kemungkinan menang. Mata Zhou Jin berputar-putar, dan dia tersenyum, sebenarnya, kali ini. Ini hanya pertarungan pergelangan tangan.
Bahkan jika ada lotre kecil, tidak perlu membuatnya begitu besar, begitu banyak uang. Saya melihat semua orang itu 1 juta. Itu bagus. Hibur diri Anda. Bagaimana menurut Anda? Petik 2. Siapa yang punya waktu luang untuk menghibur diri sendiri bersamamu? Zhang Yuanyan mendengus, dan berkata, aku baru saja duduk dengan cukup nyaman, kalian berdua badut balok lompat, yang akan datang mencari masalah denganku. Oh, sekarang traktir aku jadi panas, kamu ingin menghibur diri lagi. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik? Katakan padamu, kurangi omong kosong, 10 juta per orang. Tidak kurang 1 poin pun. Jika kamu punya uang, beri aku kata-kata yang bagus, aku tidak punya waktu dan kamu terus bekerja keras seperti ini. Jika kamu tidak punya uang, aku tidak peduli. Tapi pergilah nanti, karena aku tidak punya waktu untuk bekerja keras dengan orang-orang yang tidak bisa berlatih, karena itu menjatuhkanku. Gaya, mengerti. Ma Hao tidak bisa menahan diri untuk mendengar ini, dan berkata dengan marah, nak. Jangan terlalu sombong, bukankah itu hanya 10 juta? Aku bertaruh padamu, senang. Mata Zhang Yu langsung bersinar dengan kegembiraan, lalu dia menatap Zhou Jin, dan berkata, oke. Aku akan mengirimkanmu pekerjaan sekarang. Oke, putuskan dengan cepat. Zhou Jin melihat bahwa Ma Hao telah menyetujuinya, dan bahkan lebih sulit baginya untuk mengatakannya, jujur. Dia tidak ingin setuju, kalau-kalau dia kalah. Aku tidak mampu melakukan apapun untuk diriku sendiri. Ini akan memakan waktu setahun bagi monyet untuk mendapatkan sejumlah besar uang. Kita harus tahu bahwa posisinya di industri seni pertunjukan lebih buruk daripada Ma Hao. Ma Hao ragu-ragu untuk melihat Zhou Jin, dan buru-buru berkata, Zhou Jin. Jangan khawatir, dalam keadaanku saat ini, aku pasti akan memenangkan bocah bau ini. Selama aku memenangkan uang, bagian tambahan, setengah dari kita, kau lihat bagaimana. Lalu jika kau kalah, meskipun Zhou Jin tidak mengatakannya, dia pasti tidak akan berpikir begitu. 10 juta, bukan 1000, bagaimana mungkin aku tidak khawatir tentang itu? Aku tidak khawatir tentang sejumlah besar uang, maka hatiku terlalu besar. Melihat ini, Ma Hao juga tahu bahwa Zhou Jin sendiri tidak punya uang, jadi dia secara alami khawatir bahwa dia akan kalah. Tapi aku tahu apa yang terjadi padaku. Dia merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang memancar saat ini, perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Saya percaya bahwa jika kekuatan besar ini meletus, itu pasti Tuhan yang menghalangi Tuhan dan Buddha yang menghalangi Buddha. Bertaruh 10 juta, itu seperti memberi uang kepada diri sendiri. Memikirkan hal ini, dia segera berkata dengan percaya diri, Zhou Jin. Seberapapun rendahnya dirimu, apa yang tidak cukup, aku akan mengambilnya untukmu. Zhou Jin mendengar kata-kata itu dan langsung ingin mengatakan bahwa dia hanya punya 1 juta. Tetapi setelah memikirkannya, saya tetap tidak mengatakannya. Jika Anda mengatakan itu, Anda pasti menyinggung Ma Hao. Lalu, bukankah semua cara kecil ini digunakan untuk saling memanfaatkan dalam waktu yang lama? Jadi jika Anda terlalu pelit saat ini, saya khawatir hubungan Anda berdua di masa depan akan sangat tidak menguntungkan. Tentu saja, gagasan membiarkan pihak lain menarik diri bahkan lebih tidak realistis. Memikirkan hal ini, Zhou Jin menggertakkan giginya dan berkata, saya bisa mendapatkan hingga 4 juta. Tidak peduli berapa banyak, saya tidak akan memilikinya. Begitu Ma Hao mendengarnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, 6 juta itu juga milikku. Sekarang kamu bisa melihatnya. Zhou Jin mendengar ini, tetapi juga tampak tidak berdaya. Sepertinya aku telah tertangkap oleh bebek-bebek itu sekarang, dan aku tidak dapat menghindarinya jika aku ingin menghindarinya, dan berkata dengan keras, baiklah. Aku percaya pada saudara Hao. Aku kehabisan uang ini. Hahaha. Kamu dapat yakin, aku pasti mengalami pendarahan hebat dari anak ini kali ini. Ma Hao mengatakan ini, dan menoleh ke Zhang Yu, dan berkata, nak, dengarkan baik-baik. Kita bertaruh. Zhang Yu berkata dengan gelisah, aku tidak dapat mengingatnya 10.000 kali. Ini adalah bonus untuk permainan. Ini bukan perjudian. Betapa sulitnya mengatakan apapun. Terserah kamu. Apapun yang kamu katakan adalah apa adanya. Ma Hao berkata dengan tidak sabar, kamu katakan saja. Apa yang harus kita lakukan dengan uang itu? Apakah mungkin untuk mentransfer uang setelah permainan selesai, atau mencari perantara untuk menjaminnya?
Zhang Yu berkata, tentu saja, kita harus menemukan perantara. Mereka yang memenangkan permainan akan mengambil hadiah 30 juta. Ma Hao berkata, siapa yang kamu cari? Zhang Yu melihat sekeliling dan berkata, saya akan menemui Tuan Sue Gui. Anda membantu kami mengurus bonus ini, dan sebagian dari kami akan mentransfer uangnya kepada Anda. Sue Gui mendengar perkataannya dan buru-buru menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa mengaturnya. Kuncinya adalah carry saya tidak dapat memanggil sejumlah besar uang, dan itu tidak akan berhasil jika saya pindah. Saya pikir Anda harus mencari orang lain. Zhang Yu memikirkannya dan menatap Tian Guangcheng lagi, dan berkata, Guru Tian Guangcheng. Atau, dapatkah Anda menaruh uang ini di tempat Anda? Tian Guangcheng juga menggelengkan kepalanya dan berkata, saya berada dalam situasi yang sama dengan Lao Sue. Saya juga tidak bisa mengendalikannya. Tetapi saya juga menyarankan Anda untuk berpikir lagi. Sebaiknya jangan membesar-besarkan masalah. Tidak peduli siapa yang kalah atau siapa yang menang, Anda akan merugikan tim. Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, Guru Tian, yakinlah, kita semua sudah dewasa, dan kita tidak akan ingat untuk membenci orang lain hanya karena puluhan juta dolar. Setelah itu, saya menatap Matu SD. Kau benar, Ma Hao mendengar ucapannya, benar sekali. Lebih dari 10 juta, aku yang mengambilnya. Ma Tian, kamu bisa tenang. Tentu saja, hati Zhou Jin tidak begitu murah hati, dan wajahnya tidak tampan, tetapi dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Tian Guangcheng melihat orang-orang yang dibicarakannya dan terus mendesah. Zhang Yu bertanya kepada beberapa orang lagi, dan ternyata tidak ada cara untuk memobilisasi sejumlah besar dana di akun tersebut. Bagaimanapun, itu adalah dana puluhan juta. Jika bukan karena bintang besar yang gemilang, siapa yang bisa menggunakan sejumlah besar uang seperti itu? Zhang Yu bertanya lama sekali, alisnya berangsur-angsur mengencang, sekarang beberapa orang masih punya uang dan tidak ada tempat untuk menyimpannya. Kalau tidak, biar aku bantu. Jiang Chengxuan tiba-tiba berkata, Anda harus tahu bahwa Jiang Chengxuan, sebagai kepala musik Asia, sudah menjadi bintang terdepan. Baik nilai maupun kuota online akun tersebut sangat besar. Menoleransi aliran dana puluhan juta bukanlah hal yang bisa dikatakan. Zhang Yu merasa lega mendengar ini, tetapi seseorang dapat membantu. Sambil tersenyum, dia berkata, oke, saya dapat yakin bahwa uang dapat dimasukkan ke dalam Sister Jiang. Ketika Chen Chengxuan mendengar Zhang Yu memanggil saudara perempuannya Jiang untuk pertama kalinya, dia berkata bahwa dia langsung sedikit bersemangat. Dia akhirnya diterima oleh pihak lain, dan dia mencapai tujuan awal yang kecil. Meskipun Ma Hao dan Zhou Jin merasa bahwa menaruh sejumlah besar uang di tempat Jiang Chengxuan agak tidak pantas. Tetapi sekarang tidak ada orang yang lebih cocok, dan itu hanya bisa terjadi. Bagaimanapun, begitu banyak orang di sekitar melihatnya, saya yakin Jiang Chengxuan tidak berani terlibat dalam hantu apapun dengan Jiang Chengxuan sebagai perantara dalam permainan. Beberapa orang juga menyaksikan dengan ekspresi terkejut pada orang-orang di sekitarnya, mengeluarkan ponsel mereka, dan masing-masing mentransfer uang ke rekening Jiang Chengxuan. Ketika Jiang Chengxuan menerima pengingat transfer sebesar 30 juta yuan, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menunjukkan informasi transfer kepada 3 orang. Setelah melihat semuanya selesai, Zhang Yu tersenyum dan berkata, oke. Sekarang uangnya sudah sampai, kita resmi memulai permainan kali ini. Berbicara tentang ini, dia berbalik untuk melihat sekeliling. Matanya terkunci tidak jauh sebuah meja untuk penumpang ditempatkan di mana-mana, berkata, ada meja. Ayo pergi ke sana dan bandingkan. Lihat siapa yang memiliki bonus ini. Dengan cara ini, sekelompok besar orang dari rombongan seni juga datang ke meja panjang ini. Meja ini digunakan oleh penumpang yang menunggu di bandara untuk memproses dokumen resmi. Bisa berupa laptop, sesuatu untuk dimakan atau sesuatu. Saat ini ada seseorang di atas meja yang sedang mengerjakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Zhang Yu dan Ma Hao memilih ujung meja yang lain, dan berdiri berhadapan satu sama lain. Para selebritas ini di kalangan sastra dan seni dari tim yang sama juga berkumpul, berniat untuk melihat jumlah besar 30 juta, yang akan berakhir dengan keluarga. Sekelompok besar orang berteriak di sekitar meja, secara alami membuat pria yang bekerja di meja pada saat yang sama memiliki ekspresi. Dia tidak tahu mengapa begitu banyak orang tiba-tiba berkumpul di sekitar meja untuk menonton pekerjaan mereka. Tetapi setelah beberapa saat,
dia merasa bahwa orang-orang ini tidak melihat diri mereka sendiri, tetapi pada dua orang lainnya di sebelah mereka. Salah satu dari mereka agak akrab, seolah-olah itu adalah penyanyi pria terkenal di Tiongkok. Siapa namanya? Dia tidak mengingatnya dengan baik. Dan anak laki-laki muda lainnya, dia belum pernah melihatnya, hanya untuk melihat bahwa suasana di antara keduanya sedikit bermartabat. Tampaknya ada sesuatu yang besar akan terjadi, yang membuatnya menghentikan pekerjaan yang sedang dilakukan, ingin lihat apa yang dilakukan orang-orang ini. Ma Hao melepas mantelnya, melemparkannya ke atas meja, dan memperlihatkan lengannya yang kekar. Orang yang bisa melihat akan tahu sekilas bahwa lengan berotot seperti itu pasti hasil dari seringnya mengikuti latihan kebugaran, jadi hanya dengan melihat penampilannya saja, sebenarnya Ma Hao sudah memimpin. Ma Hao sebenarnya sangat percaya diri dengan kekuatannya. Setelah ia memulai jalan ketenarannya, untuk menjaga daya saing tubuhnya, ia sering melakukan lari aerobik, lompat tinggi, berenang, dan olahraga lainnya. Pada saat yang sama, serangkaian latihan anaerobik untuk memperkuat otot juga dilakukan di pusat kebugaran. Rencana kebugaran Ma Hao yang biasa dapat dikatakan dilakukan di bawah bimbingan instruktur kebugaran profesional. Di industri hiburan, tidak ada yang berani membandingkan diri mereka dengan kekuatan tubuh berotot mereka. Jadi ini juga membuat Ma Hao memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk tubuhnya untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, kali ini dia mengonsumsi steroid ampuh lainnya, dan sekarang kekuatan dalam tubuhnya terus melonjak, dan dia merasa tidak enak badan. Inilah sebabnya mengapa Ma Hao juga percaya diri dalam menghadapi perjudian jutaan level dan berani berjanji. Dapat juga dikatakan bahwa Ma Hao sekarang 100% yakin bahwa dia dapat memenangkan permainan ini. Pada saat ini Zhang Yu juga melepas jaketnya dan menyingkirkannya. Dibandingkan dengan Ma Hao, Zhang Yu tidak memiliki jenis otot bisep yang sangat tebal, yang tampaknya lebih kecil satu ukuran. Namun rasio otot Zhang Yu terlihat lebih seragam dan lebih indah. Itu bukan kesemek yang lembut pada pandangan pertama, tetapi hanya melihat ketebalan lengannya, itu lebih buruk daripada Ma Hao. Melihat kerumunan yang ramai di sekitar, pertama-tama melihat bisep Ma Hao yang tebal, dan kemudian melihat lengan Zhang Yu yang bergaris lembut, dan mulai berbisik. Sebenarnya, kebanyakan orang mengandalkan otot-otot yang tebal untuk menilai apakah seseorang memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi hanya dengan melihat ketebalan lengannya, Ma Hao jelas lebih unggul. Meskipun otot-otot lengan Zhang Yu terlihat lebih seragam, mereka tampaknya dibatasi oleh kondisi alami. Zhang Yu mungkin tidak memiliki kekuatan Ma Hao, jadi bagi kebanyakan orang, rasanya Ma Hao memenangkan permainan. Itu lebih mungkin. Saya khawatir Zhang Yu akan membayar 10 juta, dan dalam 10 dari 10 terakhir, biaya kuliah harus dibayar. Dapat dilihat bahwa dorongan itu adalah iblis. Bahkan jika Anda punya uang, yang terbaik adalah memiliki pikiran. Ma Hao memandang dengan jijik ke lengan Zhang Yu, merasa bahwa itu adalah sepotong kue untuk berurusan dengan pihak lain. Saya dapat mengatakan bahwa negara saya seperti langit dan langit. Saya merasa lebih benar daripada diri saya sendiri dan bertaruh 10 juta. Ini seperti bermain lampion di toilet dan mencari kematian. Memikirkan hal ini, perasaan gembira menyebabkan tubuh Ma Hao mengeluarkan kekuatan, dan ingin mengajari anak laki-laki sombong di sisi yang berlawanan. Melihat situasi Ma Hao, Zhou Jin berangsur-angsur berubah dari khawatir di awal menjadi meyakinkan. Bagaimanapun, orang-orang penglihatan tahu bahwa Ma Hao pasti berada di atas angin sekarang. Memikirkan hal ini, dia tersenyum ringan dan berkata, "Kakak Hao, lakukan pemanasan dulu, dan kamu harus belajar anak ini nanti. 10 juta itu akan membuat saudara-saudara kita menjadi keren dan keren di Eropa." Ma Hao berkata dengan senyum percaya diri, dan berkata, "Kamu bisa yakin. Tapi pelatih kebugaran saya telah memenangkan kejuaraan kebugaran nasional. Memenangkan anak ini adalah hal yang mudah." Setelah itu, dia mengambil beberapa pergelangan tangan dan memulai pra-pertandingan. Pemanasan sebelumnya, ketika Zhang Yu melihat ini, dia tersenyum dan duduk di posisinya, memperhatikan Ma Hao melakukan pemanasan. Melihat Zhang Yu bahkan tidak melakukan pemanasan, Ma Hao mencemooh pihak lain. Kita harus tahu bahwa kegiatan pemanasan adalah metode ilmiah bagi seseorang untuk menyesuaikan kondisi fisiknya sebelum pertandingan dan merangsang energi yang lebih besar dalam tubuh. Melalui pemanasan ilmiah, otot-otot seseorang dapat memasuki keadaan tereksitasi lebih awal, dengan demikian menghasilkan energi yang lebih besar.
Pihak lain bahkan tidak melakukan pemanasan sekarang. Sekilas, mereka tidak memahami topi putih kebugaran ilmiah. Pemula ini masih ingin membandingkan pergelangan tangannya dengan dirinya sendiri dan bertaruh 10 juta. Di bawah perhatian semua orang, Mahao terus-menerus duduk dengan berbagai busur dan kaki yang kuat, melakukan peregangan, dan setiap otot di tubuhnya juga semakin bersemangat di bawah rangsangan latihan pemanasan yang tepat. Itu menjadi kekar, dan tampaknya terasa semakin kuat. Semua orang di sekitar saya melihat pemandangan ini dan terus membicarakannya. Tentu saja, kebanyakan orang merasa bahwa wajah kemenangan Mahao semakin besar dan besar. Tian Guangcheng berbisik kepada Su Qian di sampingnya saat ini, dan berkata, "Su kecil. Sepertinya kali ini kamu sedang membayar uang sekolah. Anak muda ini sekarang impulsif. Aku harap setelah pelajaran ini, aku akan memberitahunya untuk pertumbuhan di masa depan, itu akan sedikit membantu." Su Qian melihat situasi di depannya, dan juga merasa bahwa perjudian Zhang Yu dan Mahao memang terlalu impulsif. Tetapi sekarang setelah keadaan berkembang menjadi situasi ini, apa yang bisa saya katakan? Saya hanya berharap kali ini keadaan tidak akan terlalu memukul Zhang Yu. Mahao telah menyelesaikan interaksi pemanasan dasar saat ini, menggoyangkan otot-ototnya yang sedikit berkeringat, merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat secara eksponensial, yang juga membuatnya percaya diri dalam permainan berikutnya. Rasa kegembiraan tertentu sebelum permainan juga muncul. Dengan ekspresi percaya diri, Mahao duduk di hadapan Zhang Yu dan berkata dengan keras, "Nak, jangan salahkan aku setelah kamu kalah. Karena ini yang kamu minta." Setelah itu, dia meletakkan lengannya yang kekar di atas meja, dengan percaya diri dan keras, "Ayo." Orang-orang di sekitar melihat bahwa drama yang sebenarnya telah mulai muncul, dan tentu saja mereka terkejut. Lagi pula, kali ini kenaikan garis tanpa dasar dari kedua orang itu melibatkan puluhan juta taruhan, tetapi semua orang tidak tahu siapa yang sekarang menyombongkan diri, siapa yang benar-benar kuat. Zhang Yu menatap lengan kokoh orang lain itu, tersenyum tanpa luka, dan mengulurkan tangannya untuk memegangnya bersama orang lain itu. Ketika kedua tangan itu saling bersentuhan, mereka mengepal hampir bersamaan, dan semua orang di sekitar mereka menahan napas. Dan Zhang Yu dan Mahao keduanya mengunci mata mereka pada saat yang sama, bahkan tanpa menggerakkan mata mereka. 3. Teriak Zhang Yu dengan keras. 2. Seru Mahao. 1. Mulai. Keduanya berteriak pada saat yang sama, hampir bekerja sama. Setelah berteriak, Mahao melonjakkan kekuatan besar di tubuhnya pada saat yang sama, terus-menerus berdampak pada lengannya. Kekuatan besar ini membuatnya percaya diri, jadi dia juga berencana untuk menyelesaikan lawan. Mahao merasa bahwa kekuatannya saat ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan kekuatan di lengannya melonjak seperti gelombang. Orang yang berlawanan sekarang memiliki ekspresi jelek dan mengerutkan kening, dan tampaknya telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Sungguh lelucon. Dengan sedikit energi, saya berani melawan diri saya sendiri di awal. Itu di luar kendali. Dengan senyum di wajahnya, Mahao menyeringai dan mengarahkan kekuatan penuh ke lengan Zhang Yu, dan dia segera mengambil keuntungan yang cukup besar. Pihak lain juga berada di bawah dampak kekuatannya sendiri yang kuat, dan lengannya secara bertahap ditekan, dan dia mundur turun. Mahao sangat gembira ketika dia melihat ini, teringat bahwa sejumlah besar 10 juta yuan sudah tersedia. Epinefrin di tubuhnya terus mengalir keluar, dan kekuatan farmakologis penguat steroid juga diberi energi kembali. Kekuatan yang lebih besar dimuntahkan tak terkendali ke arah lengan Zhang Yu, meninggalkan lengan Zhang Yu dalam kekuatan besar ini, berkat restu Bian, ia jatuh sedikit. Pada saat ini, Mahao dapat mengatakan bahwa dia telah menyerahkan semua kekuatannya. Pada saat itu Zhang Yu tampaknya dalam keadaan berjuang. Meskipun semua orang melihat bahwa Zhang Yu tidak ingin kalah, tetapi di bawah kesenjangan kekuatan yang besar bahkan jika Anda tidak ingin kalah, Anda tidak dapat menghentikan keunggulan lawan untuk meningkat selangkah demi selangkah, meninggalkannya sedikit ruang. Zhou Jin melihat situasi ini dengan ekspresi gembira dan mulai berteriak. "Ayo, Saudara Hao, ini hampir menjadi masalah. Tekan aku pada anak ini, lanjutkan." Su Qian dan Jiang Chengxuan sama-sama berekspresi cemas. Pada saat ini, penglihatan tahu bahwa kekuatan Zhang Yu sama sekali bukan lawan Mahao. Situasinya menjadi sangat tidak menguntungkan, dapat dikatakan bahwa kemungkinan untuk membalikkan keadaan sangat kecil. Keduanya berpikir bahwa kompetisi ini akan melibatkan sejumlah besar jutaan dolar.
Jika Zhang Yu kalah, saya percaya bahwa pukulan padanya tidak akan kecil. Bagaimana mereka tidak khawatir tentang Zhang Yu? Ketika Jia Ze melihat ini, dia berbisik kepada Sue Gui, yang berkata, sepertinya Xiao Zhang akan mati. Sue Gui juga mengangguk dan berkata, jadi aku bilang, anak-anak muda ini tidak tahu apa yang biasanya mereka pikirkan. Lihat bentuk tubuh mereka dan tahu bahwa Ma Hao bukanlah lawan yang setara. Tetapi dia masih harus bertaruh dengan orang lain 10 juta. Tidak apa-apa, tidak hanya kehilangan muka, tetapi juga banyak uang yang hilang. Sungguh. Orang-orang yang memperhatikan sekeliling ini juga sangat dekat dengan situasi Zhang Yu yang tidak menguntungkan sekarang. Tentu saja, kebanyakan orang berpikir bahwa Zhang Yu kalah kali ini, dan beberapa orang dapat memenangkan Ma Hao 10 juta. Jumlah uang yang sangat besar terasa sangat iri, bagaimanapun juga, kesempatan ini adalah sesuatu yang dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Pada saat ini, Ma Hao telah sepenuhnya menekan lengan Zhang Yu dalam situasi tersebut. Kekuatan besar yang telah dimuntahkan dari tubuhnya telah dipindahkan ke lengan untuk kemenangan terakhir, berharap untuk mengakhiri keduanya sesegera mungkin. Waktu, lalu memasukkan 10 juta itu ke sakunya dan membuat anak itu marah. Zhou Jin bersemangat di satu sisi dan berteriak untuk menyemangati Ma Hao. Di matanya, sepertinya dia telah melihat 10 juta panggilan besar itu memanggil dirinya sendiri terus-menerus. Tiba-tiba, dia tidak melakukan apa-apa, dan tiba-tiba dia memiliki 5 juta lebih simpanan. Memikirkannya membuat Zhou Jin sangat bersemangat. Dapat dikatakan bahwa semua orang di sekitar berpikir permainan sudah berakhir sekarang, termasuk Su Qian dan Jiang Chengxuan. Orang-orang menggelengkan kepala sambil menunggu akhir permainan resmi. Tetapi yang membuat semua orang terkejut adalah meskipun Zhang Yu harus mengatakan bahwa permainan itu tidak ada harapan, tetapi pada jarak dekat terakhir, Ma Hao tidak dapat mengatasinya. Zhang Yu telah sepenuhnya ditekan. Keduanya berada di saat-saat terakhir kemenangan dan kekalahan Kanama yang ajaib. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di sekitarku juga menemukan fenomena aneh ini, yaitu, kekuatan kecil terakhir, Ma Hao tidak bisa mengalahkan Zhang Yu. Ma Hao juga ingin berkata saat ini, dia jelas memiliki kemenangan di tangan, mengapa dia tidak bisa selalu mengalahkan lawan. Memikirkan hal ini, dia melihat lawannya. Ditemukan bahwa Zhang Yu juga malu saat ini, dan wajahnya berkeringat seperti hujan, dan sekilas, dia tahu bahwa dia telah memberikan semua kekuatannya, dan dia tidak akan menyerah. Ma Hao tahu bahwa saat ini adalah periode kritis permainan. Hasil dari kemenangan adalah siapa yang memiliki kemauan lebih kuat. Jika dia ingin menang, dia harus memberikan semua kekuatannya. Memikirkan hal ini, ekspresi Ma Hao juga menjadi tercekik, dan pada saat yang sama, meraung, menginspirasi kekuatan 100% dalam tubuh, berniat untuk bersaing dengan lawan. Dapat dikatakan bahwa semua orang di sekitar merasa ngeri dengan teriakan Ma Hao yang tiba-tiba, wow. Tetapi pada saat yang sama saya melihat wajah Ma Hao yang mengikutinya, dan juga tahu bahwa Ma Hao sekarang harus memiliki semua kekuatan, berniat untuk memenangkan jarak terakhir permainan ini dengan antusias itu saja untuk dua orang. Hampir pada saat yang sama, mereka saling memandang dan mengeluarkan semua kekuatan mereka bersama-sama. Tetapi secara ajaib, Zhang Yu masih menepati janjinya dan menolak untuk menyerah pada jarak terdekat. Semua orang di sekitar saya melihat pemandangan ini dan mengagumi kegigihan Zhang Yu. Meskipun orang-orang di sekitar saya belum pernah melihat pertandingan kriket yang begitu serius, posisi Zhang Yu masih sangat tidak menguntungkan. Menurut pengalaman umum, Zhang Yu seharusnya sudah kalah dalam permainan sejak lama. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah mengapa Zhang Yu dapat terus berada di posisi ini, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh semua orang di sekitar. Ini terutama didasarkan pada logika orang normal. Sudut pergelangan tangan sudah berada di posisi saat ini. Faktanya, tidak diragukan lagi itu hilang. Tetapi jika Anda bertahan di sana, apakah ada signifikansi praktis? Su Qian melihat semua ini. Meskipun Zhang Yu juga merasa bahwa hanya ada sedikit harapan untuk berbalik, dia masih berharap bahwa dia tidak akan menyerah secara aktif. Apa yang dia katakan juga dari pihak militer, para prajurit umumnya percaya bahwa terlepas dari hasilnya, semangat kemenangan, tetap ingin mempertahankannya, jadi dia juga terus menyemangati Zhang Yu. Tentu saja, Jiang Chengxuan berharap bisa lebih dekat dengan Zhang Yu, jadi meskipun Zhang Yu tertinggal, dia tetap membantu menyemangati. Ekspresi Zhou Jin tidak tajam,
dan situasi di lapangan sudah seperti ini, ayolah. Apakah dia masih ingin bangkit? Memikirkan hal ini, dia juga berseru, bertarunglah, Saudara Hao. Kita hampir akan memenangkan anak ini. Ayo bekerja lebih keras. Bunuh dia. Beberapa orang di sekitar berteriak begitu wajarnya sehingga beberapa orang yang sedang menunggu pesawat di dekatnya juga mengelilingi mereka, dan melihat ngengat macam apa yang begitu sibuk di sini. Tetapi ketika orang-orang ini datang untuk melihat, mereka menemukan bahwa orang-orang di sekitar mereka hampir semuanya adalah bintang di TV. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah bintang lama, mereka juga bintang. Secara alami, satu demi satu datang bersama, diam-diam dan berdiri di samping untuk berfoto dengan para bintang ini. Persaingan di lapangan sekarang sengit, dan para seniman lama di sekitar mereka tidak berbicara lagi. Mereka semua ingin melihat siapa yang menang dan kalah pada akhirnya. Ma Hao telah memberikan kekuatan penuhnya saat ini. Meskipun kekuatan steroid sangat besar, bagaimanapun juga, itu bukanlah peningkatan potensi seseorang yang tak ada habisnya. Stimulasi obat telah membawa tubuh Ma Hao ke batasnya, dan dia juga malu dengan gigi yang menyeringai. Meskipun dia benar-benar ingin membawa bocah itu ke arah yang berlawanan, dia tidak dapat menemukan keputusan akhir. Zhang Yu juga jelek dan sekarat, lengannya gemetar terus-menerus, tetapi dia masih mengatupkan giginya dan bersikeras. Seiring berjalannya waktu, Ma Hao merasa bahwa kekuatan fisiknya telah mencapai batas, dan dia tidak dapat lagi mengeluarkan lebih banyak energi hebat. Yang lebih mengerikan adalah bahwa kekuatannya tidak dapat terus dikeluarkan, secara alami mulai menghasilkan fenomena pelemahan tertentu, dan berbeda dengan kekuatan pihak lain, segera merasakan lonjakan, memberinya rasa krisis yang sangat besar. Ma Hao merasa bahwa kebugaran fisiknya telah jatuh dengan parah. Dengan bahaya terbalik, keringat di wajahnya tampak seperti hujan, pipinya terus menetes, dan dia mendarat di meja dengan bunyi gelitik, lengannya mulai tidak terkendali. Bergetar hebat, dan dalam getaran ini, Zhang Yu jelas berada dalam arah angin yang benar-benar berlawanan, tetapi mengangkat lengannya sedikit. Orang-orang di sekitar saya tercengang ketika mereka melihat situasi ini. Nyata atau palsu, dengan kerugian sebesar itu, masih ada kemungkinan untuk kembali. Hanya bercanda, melihat situasi ini, Zhou Jin tidak segembira dia di awal. Situasinya sekarang memiliki arti pembalikan, dan dia juga cemas. Dia baru saja akan menang, dan sekarang dia harus digulingkan lagi. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan cemas, Saudara Hao, jangan menyerah. Dia sudah menjadi garis bawah, kamu harus bertahan. Suqian mengubah ekspresi kegembiraannya saat ini dan berkata, ayo, Zhang Yu. Jangan menyerah. Tentu saja, saat ini, Jiang Chengxuan juga menyemangati Zhang Yu dengan kegembiraan. Dapat dikatakan bahwa kontes gulat pergelangan tangan pertama mulai mengalami pembalikan yang mengejutkan untuk pertama kalinya. Zhang Yu juga menatap orang-orang yang tercengang di sekitarnya. Dari arah angin yang benar-benar berlawanan, dia memulihkan situasi sedikit. Ma Hao mendorongnya lagi, dan keuntungan yang segera dimulai tidak ada lagi. Zhang Yu juga terstimulasi oleh situasi ini. Dari wajahnya yang baru saja berubah menjadi ekspresi kegembiraan. Perasaan kegembiraan ini tampaknya merangsang lengannya, mengeluarkan kekuatan terakhir, dan situasinya seimbang. Sekali lagi, Zhang Yu mulai memiliki sedikit keuntungan. Pada saat ini, semua fitur wajah jelek Ma Hao menyatu. Dia menemukan bahwa kekuatannya tidak dapat lagi menahan dampak dari pihak lain. Meskipun kekuatan lawan bukanlah keuntungan yang sangat besar bagi dirinya sendiri, tetapi hanya sedikit lebih kuat dari dirinya sendiri, dia tidak dapat lagi terus bertahan. Mereka yang menonton pertandingan di sekitar tentu saja terkejut dengan situasi tersebut. Saya tidak menyangka bahwa anak bernama Zhang akhirnya muncul kemudian. Tampaknya tidak sesederhana itu siapa yang menang dan kalah di akhir permainan. Wajah Zhang Yu yang berkeringat mendorong lengan Ma Hao semakin rendah, dan situasi di lapangan telah terbalik. Sebaliknya, Zhang Yu sekarang berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Ma Hao tidak dapat bertarung lagi, dan situasinya tidak ada harapan. Zhang Yu melihat bahwa dia akan menang, seolah-olah Ma Hao telah memulai, dia mengeluarkan suara aneh, tiba-tiba mengeluarkan kekuatan terakhirnya, dan menggertakkan giginya sambil menyeringai. Ma Hao tidak mau mengakui kekalahan, dia juga mengeluarkan kekuatan terakhirnya, ingin belajar agar Zhang Yu melakukan perlawanan terakhir, dan berusaha untuk melakukan serangan balik terakhir. Tetapi Ma Hao akhirnya menemukan bahwa meskipun dia mengerahkan seluruh kekuatannya,
dia tidak dapat menghentikan lengannya dari sedikit ditekan oleh pihak lain, dan akhirnya menghantam meja. Ma Hao melihat bahwa dia telah kalah, dan kekuatan di lengannya tidak dapat lagi bertahan. Zhang Yu mengalahkan lengan Ma Hao dan berteriak kegirangan, berkata, "Aku menang." Hahaha, aku menang. Menghadapi tawa arogan Zhang Yu, Ma Hao tampak malu, lengannya terus-menerus gemetar, sakit. Dan Zhou Jin tercengang saat ini. Dia tidak percaya apa yang terjadi. Baru saja jelas bahwa aku akan menang di sini, mengapa aku kalah dalam sekejap? Jadi apa yang terjadi? Zhang Yu menggosok lengannya dengan giginya sambil menyeringai saat ini, seolah-olah dia ingin meredakan rasa sakitnya. Pada saat yang sama, mereka menatap keduanya dengan gembira. Sepertinya aku telah memenangkan permainan ini. Kalau begitu semua bonus ini milikku sendiri. Terima kasih. Hahaha.